kita lagi di Yogyakarta nih guys. Tadi abis keliling-keliling Yogyakarta dan sekarang kita lagi di Tugu Jogja. Semuanya tuh bener-bener keren banget. Bener banget, Vi. Sesuaikan dengan keistimewaannya. Yogyakarta emang seistimewa itu. Gak cuma makanan dan tempatnya, Yogyakarta memiliki segudang alasan kenapa kota Yogyakarta menjadi kota yang istimewa. Tapi aku jadi penasaran deh, kenapa sih kok Jogja itu bisa jadi daerah istimewa? Sebelum aku jawab nih, mending kita langsung aja tanya-tanya ke Paniradia Keistimewaan. Paniradia Keistimewaan itu apa kan? Jadi Paniradia Keistimewaan itu adalah suatu lembaga yang membantu gubernur dalam urusan keistimewaan Yogyakarta. Kalau mau ke sana jauh nggak? Nggak jauh. Jadi lokasinya masih berada di kompleks kantor gubernur ini. Nggak jauh. Berarti deket dong. Deket Yaudah banget. yuk langsung ke sana aja yuk. Kita langsung ke sana. Ayo. Paniradia Keistimewaan ini berlokasi di Jalan Malioboro nomor 16, tepatnya di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai namanya, Paniradia Keistimewaan membantu gubernur dalam mengurusi berbagai macam urusan keistimewaan Yogyakarta. Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Oh ya, baik, terima kasih ya Bu. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu pegawai di Paniradia ini, Vi. Oh, selamat siang Bu. Saya Afi. Hari ini lagi liburan di Jogja Bu. Kebetulan ditemenin sama Ken. Oh gitu. Tadi tuh pas ngobrol-ngobrol sama Ken, saya tuh sempat penasaran banget. Kenapa sih Yogyakarta ini bisa dibilang daerah istimewa? Jadi gini ya Mbak Afi, Mas Ken, daerah istimewa Yogyakarta itu menyandang status istimewa atau otonomi khusus sebagai warisan budaya sebelum kemerdekaan. DIY berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Oh gitu ya Bu. Kalau untuk Paniradia Keistimewaan itu sendiri, tugasnya apa sih Bu? Jadi tugas dan fungsi Paniradia Keistimewaan yaitu membantu dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Nah, salah satu keistimewaan Jogja itu adanya dana IS. Dana IS itu adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, biasanya masyarakat sering bertanya, dana IS itu hasilnya apa? Kayak gitu. Contohnya ada yang namanya BKK, yaitu Bantuan Keuangan Khusus. Dari banyaknya bidang di Paniradia Keistimewaan, ada BKK yaitu yang berkaitan dengan pertanahan. Salah satunya dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Sultan Ground, Pakualaman Ground, dan tanah kas desa. Pengolahan dan pemanfaatan tanah melihat potensi yang ada di wilayah tersebut dan digunakan untuk perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain. BKK pertanahan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Jadi mumpung kita tadi habis membahas BKK, alangkah baiknya Mbak Afi dan Mas Ken nanti langsung datang aja ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Jadi kalian jadi lebih tahu BKK itu apa dan manfaatnya buat masyarakat itu apa. Oh gitu ya Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Kami izin pamit dulu ya Bu ya. Iya. Mari Bu. Ya. Mari. Setelah dari Paniradia Keistimewaan, kami langsung menemui Bapak Krido Suprayitno selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Jadi begini Pak, tadi saya habis dari Paniradia Keistimewaan, lalu dibahas soal BKK. Nah, di sini saya tuh penasaran banget Pak, sebenarnya apa sih pentingnya BKK untuk masyarakat ini? Ya, jadi BKK ini kan merupakan sebuah model ya, pendelegasian dalam hal pola keuangan yang langsung bisa dinikmati. Jadi dengan pola-pola model inilah, dengan dana keistimewaan, masyarakat langsung bisa menikmati akan arti pentingnya BKK. Pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten itu ada 3 hal asas pemanfaatan. 1, untuk pengembangan kebudayaan. 2, untuk pengembangan sosial kemasyarakatan, dan tentunya di sini ada pengembangan potensi yang lain. Ya, inilah yang harus dimanfaatkan melalui dana keistimewaan. Itu. Oh begitu ya Pak, wah keren banget Pak. Ya inilah model
keuangan yang ada di daerah sesuai mekanisme bahwa pengusulannya itu pun juga dari bawah. Bisa loh di situ bagi masyarakat yang mungkin dengan keterbatasan ekonomi, keterbatasan mungkin keterampilan, itu bisa memanfaatkan tanah-tanah desa. Wah, ternyata Yogyakarta Istimewa bukan hanya sebatas julukan aja ya Pak. Yogyakarta memiliki berbagai macam administratif yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itulah kenapa Yogyakarta memang istimewa. Baik Pak, terima kasih banyak untuk informasinya. Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Monggo, matur nuwun. Terima kasih Pak. Jadi, aku dan Avi memutuskan untuk ke Sidoarjo, Gunung Kidul nih. Iya bener banget, setelah dikasih tahu lokasinya, kita langsung berangkat menuju lokasi ini. Tapi emang lumayan jauh ya, hehe. Iya, emang lumayan jauh sih. Kita menempuh sekitar 60 km kalau dari pusat kota Yogyakarta. Itu udah petani tuh, yuk kita tanya-tanya yuk. Permisi Pak, Permisi, selamat Pak. pagi. Saya Avi Pak. Saya Ken, Pak. Ini benar ya Pak, lahan khas desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat? Ya benar sekali, ini dari Desa Sidoarjo, lahan yang diperbantukan untuk penerima BKK. Kalau dari Sidoarjo sendiri itu penerima BKK ada berapa orang ya Pak? Ada 6 orang. Oh, kalau ini tanaman apa ya Pak ya yang ditanam? Ini kita mencoba di musim hujan itu kita tanam bawang merah. Oh, Bawang merah. iya. Pengen banget deh lihat prosesnya ya. Boleh kita lihat prosesnya Pak? Kebetulan tuh kita mau lanjutin tanam loh. Terus ya mana mau pakai sepatu kita ada. Oh, Oh ya. baik Pak. Oh iya, Iya Pak. makasih Pak. Di atas lahan khas desa seluas 8.000 meter persegi ini, sejumlah 6 kakak menjadi penggarap lahan. Nah, biaya pembelian bibit dan keperluan lain dalam bertani dibiayai dengan dana istimewa melalui bantuan BKK ini, Vi. Dan juga tadi kata Pak Win, hasil panen langsung bisa dinikmati penggarap lahannya. Uniknya lagi, hasil panen sebagian akan dijual ke warung-warung kecil di sekitar sini dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Wah, selain bermanfaat buat penerima BKK, ternyata juga bisa bermanfaat untuk pedagang warung di sekitar ya. Nah ini mas bibitnya tuh kalau mau bantu tanam boleh. Oh iya. Ini gimana Pak caranya Pak? Ini kita lihat bibitnya tuh karena bibitnya sudah bagus, nggak perlu dipeges. Oh berarti nggak perlu di Nah, ini? karena ini kan sudah bagus, sudah siap tanam, tinggal tancap aja dengan jarak yang sudah kita tentukan. Jaraknya berapa Pak itu Pak? Kalau ini ke sini itu 20 cm atau 18 bisa, ke sebelah selatan atau bujurnya ini juga 20 cm 18 bisa. Jadi caranya gimana Pak? Ini kita tanam toh separuh saja. Oh disisain separuh gitu Pak? Ya, itu kalau kita mau ambil umbinya. Iya. Tapi kalau mau ambil daunnya ya cukup malah lebih dalam lagi. Oh beda. Beda. Nah ini Pak, dari pembibitan sampai panen itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau dari tanam sampai ke panen itu 2 bulan karena ini kita pakai bibit tajuk. Kalau kita tanam untuk umbi, maksud saya untuk dijual ke warung untuk bumbu gitu ya, Iya. mungkin itu kita 2 bulan. Jadi sekitar 55 bulan dari pembibitan. Nah kalau menurut Bapak ini merasa terbantu nggak Pak dengan adanya BKK Danais ini Pak? Sangat terbantu sekali karena untuk petani seperti saya atau teman-teman yang lain itu untuk bawang merah kalau tidak dibantu dari BKK modal cukup tinggi. Nah, karena adanya modal dari BKK kita bisa meningkatkan ekonomi kita dan harapan lagi untuk kedepannya tahun depan mungkin dari pemerintah dinas terkait untuk tetap membantu kami sebagai petani Desa Sidoarjo. Ya, jadi tetap terus membantu ya Pak ya untuk mensupport Ya, petani di sini. amin. Oh ya, maaf Pak, saya ke Ya, sana dulu ya Pak ya. silakan. Monggo, Oh, ya, monggo, Pak. monggo. Mari Pak. Monggo, iya. Ken, tadi kan kita dikasih tahu kalau pendanaan Danais itu ada di beberapa tempat. Gimana kalau kita lihat ke sana? Kayaknya seru banget deh.
Wow, betul juga ya. Yaudah kita ke sana aja yuk. Yaudah yuk, pamit bapaknya dulu tapi. Pak, permisi ya, saya mau pamit dulu ke sana. Pamit dulu ya Pak. Dadah Pak. Ya Mbak, hati-hati. Berbeda dengan Sidoarjo yang berada di Gunung Kidul, sekarang kita menuju Caturharjo yang berada di Sleman. Tapi keramahan Yogyakarta masih sama, semuanya ramah. Permisi Pak. Oh ya, monggo. Maaf, mau tanya Pak, ini bener Caturharjo ya Pak? Oh iya Mas. Oh iya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Ken Pak. Saya Afi Pak, temannya Ken. Saya Suyut. Ya, kalau di Sidoarjo tadi bawang merah, di sini cabai ya? Betul, ini cabai Mbak. Oh, ini sedang panen ya Pak? Ya, ini sudah mulai merah mau saya panen. Semuanya cabai nih Pak? Iya Mbak. Pak, saya tuh pengen banget belajar memetik cabai, boleh ya Pak? Boleh Mbak, tapi lahannya becek nanti kotor Mbak. Nggak apa-apa Pak, saya pengen banget nyobain belajar soalnya. Ya nggak apa Mbak, nanti saya ambilkan sepatu biar nggak becek Mbak. Biar nanti nggak kotor. Makasih banyak ya Pak ya. Jadi kita udah sampai di Caturharjo nih dan kita udah pakai sepatu boot. Kita udah siap banget panen cabai bareng Pak Suyut. Yuk kita ke sana yuk. Gimana Pak ini cara metiknya ya? Oh caranya gini Mbak, cari buah yang semburat atau kuning kemerah-merahan atau yang merah. Ini dipegang batangnya, langsung tangkai lombok ini langsung ditarik ke bawah gini. Oh, coba saya coba ya Pak ya. Gini Pak dipegang, terus tarik gini ya Pak ya. Oh ya. Biasanya jangka waktu dari proses penanaman sampai siap panen tuh berapa lama Pak? Biasanya kalau dari tanam sampai panen itu 3 bulan, umur 3 bulan baru bisa mulai panen Pak. Oh gitu. Ini penggarapnya semuanya dari BKK Danais Pak? Betul Mas. Ini dari jumlah penggarap itu ada yang menerima dana itu ada 49 petani Mas, dari 3,8 hektar. Wah, ternyata dana istimewa digunakan untuk bantuan yang nyata dan langsung terasa di masyarakat ya Pak ya? Ya terasa sekali Mbak, ini sudah bisa membantu kehidupan petani Lombok dan meningkatkan budidaya Lombok Mbak. Oh, berarti benar-benar manfaatnya terasa ya Pak ya? Saya dengar-dengar di Sriharjo Bantul sekarang ada penanaman jahe, bawang merah sama padi Mbak. Oh, pengen banget lihat, yuk sana yuk. Waduh ini aja belum selesai kok. Ayo. Biar nanti saya selesaikan Mbak, mungkin Mbak mau lihat ke Bantul monggo. Yaudah yuk. Makasih banyak ya Mari, Pak, Pak. udah diajarin. Yaudah yuk. Selamat jalan. Mendengar kabar bahwa lahan bantuan BKK di Desa Sriharjo sedang melakukan penanaman jahe, kami memutuskan untuk langsung ke sana. Apalagi di sana tanaman jahe, hihi seru banget. Eits, jangan bilang kamu belum pernah lihat tanaman jahe. Hehe, belum, makanya penasaran banget. Tanamannya kayak apa ya? Mangga apa rambutan? Aduh, kamu tuh ngomong apa sih? Oh gitu ya caranya nanam jahe. Gitu aja kamu nggak tahu? Emang kamu tahu? Ya enggak sih. Yaudah yuk, ke sana yuk lihat. Yuk. Permisi Bu. Permisi Bu. Ya. Ini Bu, saya Ken, ini Afi teman saya. Jadi tadi kita jalan-jalan melihat lahan khas desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat melalui bantuan BKK. Gitu. Tadi di Caturharjo sama Sidoarjo. Nah pas di Caturharjo kita dapat info kalau di sini lagi ada proses penanaman jahe ya Bu ya. Iya, betul. Makanya kita ke sini untuk melihat penanamannya itu jahenya. Selain jahe, di sini juga ada padi sama bawang merah. Oh, berarti sama kayak di Sidoarjo tadi ya? Iya benar ya. Tapi di sini lahannya luas ya Bu ya. Jadi luas tanahnya 25.000 meter persegi. Wah, luas banget. Luas banget. Iya. Kalau seluas ini biasanya butuh berapa tenaga Bu? Ini dikerjakan 24 kakak. 24 kakak? Ya, 24 kakak. Lalu manfaat apa sih Bu yang dirasakan sejak adanya program BKK ini?
rakyat bisa terbantu Mbak. Sekarang udah banyak kemajuan, sekarang alhamdulillah udah banyak makmur lah sekarang. Ya karena program itu alhamdulillah. Bu, boleh nggak saya ikut belajar proses menanam jahenya di sini? Mari saya kasih tahu caranya. Ini untuk yang pertama, ini jahe kita letakkan Mbak. Nih, setelah ini dikasih tanah, atasnya dikasih tanah. Nah, seperti ini. Nah, nanti biar kalau hujan ini nggak pada kemana. Nah, seperti ini. Berarti hanya ditaruh lalu ditutup tanah begitu ya, Bu? Segini, nanti langsung dikasih tanah atasnya. Dikasih tanah. Dikasih jarak gitu ya, Bu? Iya, dikasih jarak 40 cm. 40 cm. Iya, kurang lebih 40 cm. Nanti kalau udah 2 bulan, nanti kan ini ada anaknya ya nanti ya. Ada tunas. Iya, ada tunasnya. Nanti dipisah tunasnya di tinggi dikasih. Nanti tunasnya dikasih sini, dekat sini nanti tunasnya. Oh, dikasih sini juga. Iya, nanti yang besar kita ambil. Oh gitu, jadi yang besar diambil lagi ya Bu ya? Diambil. Jadi yang ditanam yang tunas-tunasnya aja tadi? Yang tunasnya nanti dipisah-pisah, bisa dijual yang besar. Oh yang besar. Jadi yang besar tadi diambil lagi gitu ya Bu? Yang besar diambil untuk dijual bisa, nanti yang kecil-kecil yang tunasnya nanti dikembang biakan gitu ya? Ditanam lagi. Iya. Seperti itu. Ya. Saya boleh coba Bu? Oh iya silakan. Yang besar ini ya Bu ya? Iya. Ini ngeletaknya gini Bu? Iya, nanti di sini. Benar ya? Terus dikasih tanah. Dikasih tanah. Begini ya Bu? Iya. Lalu ditutup tanah. Dikasih tanah. Seperti ini Bu? Iya. Ya sudah Bu, kita mau mohon pamit dulu ya Bu ya? Oh Iya. Makasih ya Mas. Makasih banget loh Bu. Sudah Ya amin. Makasih. Mari Bu. Melihat lahan-lahan pertanian yang berasal dari tanah kas desa dan dibiayai dengan dana keistimewaan untuk pembelanjaan keperluan pertanian menunjukkan dengan jelas upaya mengangkat taraf hidup masyarakat miskin di Yogyakarta ini. Benar, dana keistimewaan yang digunakan untuk hal semacam ini benar-benar membuat Yogyakarta makin istimewa. Kota yang istimewa bukan hanya sebatas julukan semata. Segala macam yang ada di Jogja memanglah istimewa. Saya Afi. Saya Ken. Yogyakarta.